Memotong-motong video, nggak tahu ujung pangkalnya. Kalau bahasa dipotong-potong bagaimana? Nasihat kalau dipotong-potong bagaimana? Apalagi bab ilmu, nggak tahu ujung pangkalnya. Ini berdalih terus ya bahwa videonya Zamroni itu dipotong-potong. Gampang, tinggal tampilkan aja video fullnya. Nggak mungkin juga lah polisi itu nangkep orang hanya karena potongan video. Sebelum polisi nangkep orang itu pasti ngecek dulu tuh semuanya. Dilihat dulu tuh video-video fullnya. Nggak mungkin polisi sebodoh itu nangkep orang cuman karena potongan-potongan video. Nggak mungkin juga ulama memfatwakan sesat hanya karena potongan-potongan video. Pasti ulama-ulama itu, MUI, mengkaji video-videonya Zamroni dan ditemukan kesesatan lalu difatwakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini beredar video di sosial media seseorang yang dianggap gurunya Zamroni ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya. Mungkin karena Zamroninya tertangkap kali ya. Coba kita simak nih videonya. Nggak ada nabi yang menyuruh kau berperang. Sudah selesai, perangnya sudah habis. Nggak ada lagi perang sesudah ini. Ingat ini, artinya jangan gaduh, jangan berdebat, jangan salah menyalahkan. Itu perang juga itu. Yang mengawali kegaduhan itu adalah Zamroni. Dia yang menyalah-nyalahkan ulama. Tidak hanya menyalah-nyalahkan, bahkan menggoblok-goblokkan ulama. Mengatakan Allah dengan ucapan kotoran. Itulah yang dilakukan oleh Zamroni. Itu kegaduhan itu. Jadi yang ngawali itu Zamroni, teman-teman. Kita simak lagi nih. Menyalah-nyalahkan orang, itu perang juga. Iya, itu Zamroni yang mengawali seperti itu. Menyalah-nyalahkan ulama gitu. Mengambil-ngambil video orang, memotong-motong video orang, membuat narasi, mengadu domba, menggiring opini supaya benci. Tahu kau yang disebut ujaran kebencian itu? Kau lihat video orang, kau cari kesalahannya, kau upload ke channel kau, kau potong-potong, kau ambil yang salah-salahnya. Itulah ujaran kebencian supaya sesuatu kaum membenci sesuatu kaum. Ini yang harus ditangkap ini, karena dia yang buat gaduh kan. Gini, videonya Zamroni itu mau dipotong ataupun tidak, tetap saja isinya adalah ujaran kebencian, kesesatan, dan menggoblok-goblokkan ulama. Bahkan Allah pun dihinanya dia di videonya Zamroni itu. Jadi mau dipotong ataupun enggak, ya memang video fullnya Zamroni itu kotor ucapannya. Kalau nggak percaya silahkan simak sendiri tuh videonya. Kalau memang dia berdalih bahwa itu video-video potongan, tampilkan nanti di depan pengadilan video-video fullnya Zamroni. Pasti pihak pengadilan akan kaget melihat video fullnya Zamroni. Tapi kalau dihapus ya nggak tahu lagi ya. Itu yang membuat gaduh itu yang harus ditangkap karena membuat kegaduhan, mengadu domba. Ini contoh nih, video kau, ya. Ada bahasa kau di situ yang salah, diambil, diupload, diviral-viralkan. Disuruh orang membenci, disuruh orang mengatakan salah, disuruh orang mengatakan sesat. Padahal kan bisa kau tarik lagi ucapan kau itu kan? Bisa ditarik enggak? Bisa diperbaiki enggak? Kenapa kau ambil video, kau upload, kau besar-besarkan? Apakah itu orang yang baik? Memprovokasi, mengadu domba, menciptakan kekisruhan, membuat kegaduhan, mengadu domba orang. Itu kayak yang diajarkan dalam agama. Ya, justru Zamroni yang mengadu domba. Dia mengatakan kepada jamaah-jamaahnya bahwa ulama-ulama itu goblok katanya. Dia mengatakan kepada jamaah-jamaahnya syahadat dialah yang benar karena dia bisa melihat Tuhan. Orang lain itu bersyahadat nggak melihat Tuhan katanya. Cuman berangan-angan. Terus dia bilang itu goblok. Zamroni yang mengawali ini semua. Itu yang diajarkan orang tua. Itu yang diajarkan guru. Memotong-motong video, nggak tahu ujung pangkalnya. Kalau bahasa dipotong-potong bagaimana? Nasihat kalau dipotong-potong bagaimana? Apalagi bab ilmu, nggak tahu ujung pangkalnya. Ini berdalih terus ya bahwa videonya Zamroni itu dipotong-potong. Gampang, tinggal tampilkan aja video fullnya. Nggak mungkin juga lah polisi itu nangkep orang hanya karena potongan video. Sebelum polisi nangkep orang itu pasti ngecek dulu tuh semuanya. Dilihat dulu tuh video-video fullnya. Nggak mungkin polisi sebodoh itu nangkep orang cuman karena potongan-potongan video. Nggak mungkin juga ulama memfatwakan sesat hanya karena potongan-potongan video. Pasti ulama-ulama itu, MUI, mengkaji video-videonya Zamroni dan ditemukan kesesatan lalu difatwakan. Ini dia berdalih terus potongan-potongan video. Memang gini guys, ada video itu yang dipotong sehingga merubah makna. Tapi khusus video potongan-potongannya Zamroni itu nggak merubah makna. Kalau nggak percaya buktikan aja tuh video fullnya. Banyak sekali ucapan-ucapan kotornya Zamroni.
menggiring opini tau, membuat ujaran-ujaran narasi-narasi yang tidak baik. Kenapa ini dibiarkan? Mana penegak hukumnya? Akhirnya apa ini? Gaduh kan orang kan? Diprovokasi, diadu domba, menggiring opini, ujaran kebencian. Tahu kau arti ujaran kebencian? Kau membawa khalayak ramai untuk membenci satu kaum. Yang satu kaum di sana untuk membenci satu kaum. Ini namanya ujaran kebencian, maksud kebencian, niat kebencian, mengemukakan kata-kata yang tidak baik. Tahu menggiring opini? Tahu bahwasanya itu salah. Kalau salah, tidak boleh diperbaiki. Kalau salah, tidak boleh minta maaf. Di dalam agama, baik agama Islam, baik agama Kristen, baik agama Buddha, baik agama Hindu, Tuhannya Maha Pengasih, itu orang beragama. Justru itu seharusnya setelah Zamroni difatwakan sesat, harusnya Zamroni minta maaf. Harusnya dia introspeksi diri, sadar diri bahwa yang dia lakukan itu adalah kesalahan, menghina ulama, menghina Allah, menghina Rasulullah. Harusnya kan minta maaf. Tapi apa yang dilakukan Zamroni setelah difatwakan sesat? Dia malah bilang bodoh amat. Ada tuh videonya. Sidang-sidang kau sendiri, laporan orang sana, saksinya sana, kau fitnah aku, bener kau putusi, ini sesat. Bodoh amat. Ya gak? Bodoh amat. Ya gak? Bodoh amat. Ya gak? Kan bukan putusan sidang, nggak ada ikatan hukum toh? Betul nggak Pak Reserse? Betul ya. Ini lucu-lucuan. Dari kemarin kok kita dipertentukan dengan muimu yang goblok-goblok ini loh kan? Itu video setelah Zamroni difatwakan sesat oleh MUI. Dan saat itu dia belum ditangkap. Lalu dia bikin video. Bodoh amat katanya. Difatwain sesat sama MUI, dia bilang bodoh amat. Bahkan dia mengulang lagi kesalahannya dengan mengatakan MUI goblok katanya. MUI bodoh katanya. Apanya yang mau dimaafkan kalau seperti ini? Kalau dia minta maaf, ya kita bisa maafkan. Tapi kalau terus-terusan menginjak-injak martabat Islam, kita masa mau diam sama orang-orang kayak gitu? Sallu ala Nabi. Ulama-ulama ini ya, yang saya bodoh-bodohkan itu kan harusnya kan berontak, protes, kemudian konfrontasi dengan kami. Kok diem semua? Udah dibilang goblok, taek, jancuk, picek, matamu asu. Kok diem aja? Di mana martabat agama Islam kalau kita diamkan orang-orang seperti itu? Alhamdulillah sudah ketangkap teman-teman. Kalaupun dia berdalih itu video potongan, gampang, tinggal tampilkan video fullnya di depan pengadilan nanti. Saya yakin pihak pengadilan tuh kaget ngelihat video-video fullnya Zamroni. Itu hancur sekali ucapannya. Di sisi lain, Zamroni ini ngaku guru makrifat. Ketahuilah, orang yang berilmu itu, apalagi yang dimiliki adalah ilmu agama Islam, gak mungkin menghina Allah dengan ucapan kotoran, gak mungkin menghina sholawat dengan ucapan kotoran, gak mungkin menggoblok-goblokkan ulama. Itu orang berilmu, gak mungkin ucapannya itu kotor guys. Ilmu agama Islam itu sejajar dengan adab. Jadi kalau ada orang yang alim, ada orang yang berilmu agama Islam tinggi, bahkan ma'rifatullah, pasti adabnya baik. Pasti itu. Tapi kalau ada orang ngakunya ma'rifatullah, adabnya kayak gitu, menghina Allah dengan kotoran, menghina sholawat dengan kotoran, itu ma'rifat palsu itu. Lagian kok bisa ya itu orang yang katanya gurunya Zamroni marah-marah karena Zamroni ditangkap. Lagian yang pengen ditangkap kan Zamroninya sendiri. Kami ini pengen di apalah ya, diproses apa ditangkap apa diadili di sidang gitu loh. Kalau saya sesat, tinggal ditangkap toh. Apa susahnya toh? Ada ratusan video di channel YouTube-nya Zamroni. Dia itu nantang-nantang pengen ditangkap. Bahkan dia bilang polisi kena prank katanya. Nggak mungkin ada nongol. Makanya Pak Polisi ya, pelajari ini ya, biar nggak kena prank-prankan laporan yang nggak bener. Kan malu. Sudah grebek-grebek kita sudah kepung-kepung kami dan sebagainya. Nyatanya nggak terbukti apa-apa. Karena apa? Ternyata kena laporan prank. Zamroni ini sempat digerebek, tapi dia lolos dari penggerebekan itu. Akhirnya dia menyombongkan diri dengan mengatakan polisi kena prank. Dan akhirnya sekarang udah ketangkap beneran tuh dia. Kalau gurunya Zamroni terus-terusan membela Zamroni,
Ya kita lihat aja ke depannya apa yang akan terjadi pada gurunya juga itu. Siapapun pembela penista agama, siapapun pembela yang menghina Allah dengan ucapan kotor, menghina salawat dengan ucapan kotoran, maka dia bagian dari penista agama itu. Siapapun pembela aliran sesat, maka dia bagian dari aliran sesat itu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.